Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Wahyu Pratama dengan NIM 24000241137. Yang pertama ada pendahuluan. Hukum merupakan sarana utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam realitas sehari-hari, hukum seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan. Penegakan hukum yang tidak adil, keberpihakan aparat, hingga ketimpangan dalam proses peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bagaimanakah hukum yang ideal itu seharusnya? Konsep hukum yang ideal tidak hanya berbicara tentang aturan tertulis, melainkan juga tentang bagaimana hukum tersebut hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Hukum ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta berakar pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang universal. Kemudian dalam konteks Indonesia, hukum ideal harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena kedua dasar ini merupakan sumber nilai cita dan arah dari seluruh sistem hukum nasional. Selanjutnya ada pengertian hukum yang ideal. Secara konseptual, hukum yang ideal dapat dipahami sebagai sistem hukum yang tidak hanya menitik beratkan pada norma tertulis, tetapi juga memuat nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Hukum ideal bukan sekedar alat untuk mengatur perilaku masyarakat, melainkan juga instrumen moral yang membentuk tatanan kehidupan yang beradab. Menurut Gustav Redberg, hukum yang baik harus mengandung 3 unsur utama, yaitu keadilan. Hukum harus menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil sesuai haknya. Dan yang kedua ada kepastian hukum. Kepastian hukum harus memberikan ketegasan dan kejelasan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga ada kemanfaatan. Yang kemanfaatan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, tidak condong ke sisi satu saja. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka nilai keadilan harus ditempatkan sebagai yang tertinggi. Kemudian ada salah satu contoh pandangan para tokoh tentang hukum ideal, yaitu ada Aristoteles. Aristoteles menegaskan bahwa hukum ideal adalah hukum yang mewujudkan keadilan. Ia memberikan keadilan, membedakan keadilan menjadi 2. Yang pertama ada keadilan distributif, yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan jasanya. Kemudian ada keadilan korektif. Keadilan korektif yaitu memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hak. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan ukuran moral bagi hukum. Tanpa keadilan, hukum hanya menjadi alat kekuasaan. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum yang ideal. Yang pertama ada keadilan. Hukum ideal harus memberikan keadilan kepada seluruh warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan bersifat universal, artinya setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang selanjutnya ada kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Kepastian menjamin bahwa aturan dapat
ditegakkan dengan konsisten, namun kepastian tanpa keadilan hanya akan menghasilkan kekakuan hukum. Yang selanjutnya ada kemanfaatan. Hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuannya bukan sekedar menghukum, melainkan menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan umum. Hukum yang terlalu idealis tanpa memperhatikan realitas sosial akan sulit diterapkan. Yang terakhir ada moralitas dan nilai sosial. Hukum ideal tidak lepas dari moralitas dan budaya masyarakat. Ia harus sesuai dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan agama yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum ideal. Yang pertama, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip moral. Yang ketiga, mendorong perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat ada menjamin persamaan di hadapan hukum dan menolak diskriminasi. Yang kelima, ditegakkan oleh aparat hukum yang bersih, profesional, dan independen. Yang terakhir, diterima dan dihormati oleh masyarakat karena mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Selanjutnya ada konsep hukum ideal dalam konteks Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, cita hukum ideal berakar pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya seluruh kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Hukum ideal di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti hukum harus berlandaskan nilai moral dan spiritual. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti hukum menjunjung martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Hukum mempersatukan bangsa, bukan memecah belah. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hukum dibuat untuk ditegakkan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan elit. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum harus menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan demikian, hukum yang ideal dalam konteks Indonesia adalah hukum yang berjiwa Pancasila, yakni hukum yang manusiawi, adil, berorientasi pada kesejahteraan, dan menolak segala bentuk penindasan. Kemudian ada tantangan dalam mewujudkan hukum ideal. Yang pertama ada korupsi dan intervensi kekuasaan dalam lembaga penegak hukum. Yang kedua ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan hukum sering berpihak pada kelompok kuat. Yang ketiga, kurangnya integritas aparat penegak hukum sehingga hukum mudah diperdagangkan. Yang keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak yang masih menganggap hukum bisa dibeli. Yang kelima, dualisme sistem hukum, yaitu antara hukum nasional dan hukum adat, kadang saling bertentangan. Tantangan ini menunjukkan bahwa mewujudkan hukum ideal tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga moralitas, komitmen, dan kesadaran hukum dari seluruh elemen bangsa. Selanjutnya ada upaya untuk mewujudkan hukum yang ideal. Yang pertama ada reformasi hukum nasional. Melalui pembaruan peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat modern. Yang kedua, penegakan hukum yang independen. Aparat penegak hukum harus
bebas dari tekanan politik dan ekonomi agar dapat menegakkan hukum secara objektif. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa hukum adalah alat perlindungan, bukan ancaman. Yang keempat, penerapan restoratif justice. Mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya hukum penjara. Yang kelima, digitalisasi dan transparansi sistem hukum. Penggunaan teknologi informasi dalam peradilan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas hukum. Kemudian ada contoh penerapan nilai hukum ideal di Indonesia. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, menjaga konstitusi dan menegakkan prinsip keadilan substantif. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, simbol perlawanan terhadap kejahatan luar biasa. Yang ketiga, peraturan tentang restoratif justice, memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi. Yang keempat, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan HAM, mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Yang terakhir ada revisi undang-undang diskriminatif, misalnya dalam konteks kesetaraan gender dan hak masyarakat adat. Kemudian kesimpulan dari hukum yang ideal adalah hukum yang mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta berpijak pada nilai moral dan kemanusiaan. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks undang-undang, tetapi harus hidup dalam tindakan dan kesadaran masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.